Segala puji bagi Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, yang dengan keadilannya Dia menetapkan hukum, dan dengan rahmatnya Dia membentangkan pintu ampunan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, yang lisan mulianya telah menjelaskan batas-batas antara cahaya ketaatan dan jurang kemaksiatan. Ketahuilah wahai jiwa yang sedang mencari hakikat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan membekalinya dengan akal agar ia mengenal Tuhannya. Namun, dunia adalah negeri ujian yang penuh dengan tipu daya. Di dalamnya terdapat lembah-lembah kelam yang disebut dengan al-qabair atau dosa-dosa besar, atau lubang-lubang hitam yang jika seseorang terjerumus ke dalamnya tanpa membawa pelita taubat, maka ia terancam kehilangan keselamatan di saat harta dan anak cucu tidak lagi berguna. Para ulama salaf melalui pengkajian mendalam terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah mengklasifikasikan tingkat pelanggaran hamba. Ada dosa yang menyentuh hak Allah secara langsung, dan ada dosa yang merobek hak sesama makhluk. Di antara ribuan kekhilafan terdapat 10 perkara yang paling dikhawatirkan, 10 noda hitam yang jika tidak dibasuh dengan air mata penyesalan sebelum ruh sampai di tenggorokan, ia akan menjadi tabir tebal yang menghalangi seorang hamba dari memandang wajah Tuhannya di surga. Risalah ini bukan disusun untuk memutus harapan dari rahmat Allah yang luasnya meliputi segala sesuatu. Sebaliknya, narasi ini hadir sebagai cambuk peringatan. Sebagaimana seorang musafir yang harus mengetahui letak jurang agar tidak jatuh terperosok, seorang mukmin pun harus mengenali rupa-rupa dosa yang dapat membinasakan amalnya. Kita akan menelusuri satu demi satu, mulai dari kegelapan syirik yang paling dasar hingga halus dan licinnya penyakit riya yang menghancurkan pahala secara sembunyi-sembunyi. Maka siapkanlah hati untuk merenung, bukalah tirai kesadaranmu, karena sesungguhnya mengenal dosa adalah langkah pertama menuju kesucian taubat. Mari kita selami rincian dari 10 dosa yang menggetarkan arsy ini, agar kita senantiasa berada dalam penjagaannya. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya, wahai pencari keselamatan, bahwa risalah ini dibuka dengan pembahasan mengenai dosa yang paling kelam di antara segala kegelapan, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Khabair karya Imam Az-Zahabi, beliau menempatkan syirik di urutan pertama tanpa tandingan, merujuk pada firman Allah dalam surah An-Nisa yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya bagi siapapun yang mati di atas keyakinan tersebut. Syirik adalah sebuah kezaliman yang agung, sebagaimana ditegaskan dalam nasihat Luqman Al-Hakim, karena ia merupakan bentuk pengkhianatan terhadap fitrah tauhid yang telah ditanamkan sejak alam ruh. Bayangkanlah seorang hamba yang diciptakan dari ketiadaan, diberi rezeki dari langit dan bumi, serta dijaga detak jantungnya oleh Sang Khalik, namun ia justru memalingkan rasa syukur, rasa takut, dan rasa harapnya kepada sesama makhluk yang sama lemahnya, atau bahkan kepada benda mati yang tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat. Ulama Kasyrik membagi syirik ini dengan sangat teliti. Ada syirik akbar yang meruntuhkan seluruh bangunan iman dan mengeluarkan pelakunya dari benteng Islam, seperti menyembah berhala, memohon hajat kepada penghuni kubur, atau menyembelih kurban demi jin dan setan. Namun, ada pula yang lebih halus dan licin dari jejak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, yaitu syirik asghar atau riya, di mana seseorang melakukan ketaatan namun hatinya menoleh pada pujian manusia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memperingatkan bahwa syirik tersembunyi ini bagaikan racun dalam madu, ia menghanguskan pahala amal seumur hidup dalam sekejap mata. Syirik dianggap tidak diampuni jika terbawa mati karena ia menghancurkan landasan utama hubungan antara hamba dan Tuhannya. Tanpa tauhid, tidak ada lagi tali yang menghubungkan hamba tersebut dengan rahmat Allah di akhirat kelak. Segala dosa lain seperti zina, mencuri, atau meminum khamr, meski sangat keji, masih berada di bawah kehendak Allah untuk diampuni jika Dia berkehendak. Namun syirik adalah pembatalan mutlak atas status kehambaan. Maka rincian ini bukan untuk membuatmu berputus asa, melainkan agar engkau membersihkan setiap sudut hatimu dari ketergantungan kepada selainnya, karena sesungguhnya tauhid adalah cahaya yang tidak akan menyatu dengan gelapnya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu dada.
Ketahuilah, wahai hamba yang merindu akan ampunan, bahwa setelah kegelapan syirik yang meruntuhkan tauhid, terdapat satu jurang kebinasaan yang sangat halus namun mematikan, yakni al-ya'su min rauhillah, atau berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Al-Zawajir Al-I'tiraf Al-Khabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menegaskan bahwa berputus asa adalah salah satu dosa besar hati yang paling berbahaya karena ia merupakan bentuk berprasangka buruk, suuzon kepada Zat yang Maha Rahman. Bayangkanlah seorang hamba yang telah berlumur dosa, lalu ia berkata dalam hatinya bahwa pintu maaf telah tertutup baginya, atau bahwa luasnya samudera kesalahan yang ia perbuat tidak akan mampu dibilas oleh samudera ampunan ilahi. Maka pada saat itulah ia telah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang ia tangisi sebelumnya. Mengapa demikian? Karena dengan berputus asa, seseorang secara tidak langsung mengeredilkan sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan Al-Wasi', Maha Luas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kemaksiatan makhluk sanggup mengalahkan kemurahan Sang Pencipta. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah meriwayatkan bahwa setan tidaklah merasa menang saat seorang hamba terjatuh dalam maksiat, melainkan setan baru merasa benar-benar menang ketika ia berhasil membisikkan rasa putus asa sehingga hamba tersebut berhenti bertaubat dan menjauh dari pintu Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf bahwa tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Sebab bagi seorang mukmin, cahaya harapan harus selalu lebih tenang daripada bayang-bayang ketakutan. Ulama klasik menjelaskan bahwa keseimbangan iman tegak di atas dua sayap, yaitu takut akan azab dan harap akan ampunan. Jika salah satunya patah karena rasa putus asa, maka jatuhlah jiwa itu ke dalam lembah kesesatan. Dosa ini disebut tidak terampuni dalam konteks ia menutup jalan menuju taubat. Selama seseorang merasa tidak mungkin diampuni, ia tidak akan pernah memohon ampun, dan tanpa permohonan ampun, kotoran di hatinya akan terus mengeras hingga menjadi hijab yang abadi. Maka rincian ini adalah peringatan keras bahwa sebesar apapun gunung kemaksiatanmu, ia hanyalah sebutir debu jika dibandingkan dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Dan barang siapa yang membatasi rahmat itu dengan akal yang kerdil, ia telah melakukan kezaliman yang nyata terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Ketahuilah dengan penuh ketundukan, wahai hamba yang berakal, bahwa setelah kita melintasi dua lembah kebinasaan ruhani, kini kita sampai pada jurang yang menghancurkan tatanan kemanusiaan dan menggetarkan tiang-tiang arsy, yaitu qatlu nafsin bin ghairi haqqin, atau membunuh jiwa manusia tanpa alasan dibenarkan oleh syariat. Dalam kitab Al-Khabair karya Imam Az-Zahabi, beliau menempatkan dosa ini sebagai kedahsyatan kedua setelah syirik, merujuk pada hakikat bahwa nyawa adalah titipan suci yang ditiupkan langsung oleh ruh dari Sang Khalik, sehingga siapapun yang memadamkan cahaya nyawa tersebut, ia seolah-olah telah menyerang kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah meriwayatkan sebuah hakikat yang menggetarkan sukma, bahwa perkara pertama yang akan diputuskan di hadapan mahkamah Rabbul Alamin pada hari kiamat kelak bukanlah tentang sholat atau puasa, melainkan perkara tumpahnya darah. Bayangkanlah pemandangan di padang mahsyar kelak ketika seorang pembunuh datang dengan tangan terbelenggu, sementara korbannya datang membawa kepalanya sendiri yang terputus. Urat-urat lehernya masih mengucurkan darah segar, seraya berseru dengan suara yang memecah langit, "Ya Rob, tanyalah kepada orang ini mengapa ia membunuhku." Ulama klasik menegaskan bahwa dosa ini disebut sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks hak sesama manusia, hakul adam. Karena meski seseorang pembunuh bertaubat kepada Allah dengan linangan air mata sedalam samudra, taubatnya tidak akan sempurna hingga korban yang ia bunuh memberikan kemaafan. Dan bagaimana mungkin kemaafan diperoleh dari lisan yang telah dibungkam oleh kematian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Maidah bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, karena ia telah meruntuhkan kehormatan nyawa yang dijaga oleh langit.
Di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bahkan berpendapat dengan sangat keras bahwa tidak ada lagi pintu taubat bagi pembunuh mukmin secara sengaja, merujuk pada ancaman kekekalan di neraka jahanam yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Meskipun mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat pintu taubat tetap terbuka selama nyawa di kandung badan, namun beban kafarat dan tuntutan dari ahli waris serta korban di akhirat menjadikannya sebuah beban yang nyaris mustahil untuk dipikul sendirian. Maka rincian ini adalah peringatan bagi setiap tangan agar jangan pernah sekali-sekali berlumuran darah sesama, karena setetes darah yang tumpah secara zalim sanggup menenggelamkan seluruh amal soleh yang telah dibangun selama puluhan tahun, meninggalkan pelakunya dalam kebangkrutan yang abadi di hadapan Zat yang Maha Adil. Ketahuilah wahai hamba yang mendambakan keselamatan, bahwa setelah kita menyaksikan kengerian tumpahnya darah, kini kita memasuki lembah kegelapan yang lebih samar namun menghancurkan fondasi iman secara akar, yakni asyiru atau perbuatan sihir dan praktik perdukunan. Dalam kitab Az-Zawajir An-I'tiraf Al-Qabair, Syekh Islam Ibnu Hajar Al-Haytami menempatkan sihir sebagai saudara kandung dari syirik, karena hakikat sihir adalah pengkhianatan besar terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala melalui persekutuan dengan laskar setan yang terkutuk. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Khabair meriwayatkan dengan sanad yang menggetarkan bahwa seorang penyihir tidak akan pernah sampai pada puncaknya melainkan setelah ia melakukan penghinaan yang paling keji terhadap kalamullah atau bersujud kepada iblis di tempat-tempat yang najis. Bayangkanlah seorang manusia yang dikaruniai akal, namun ia memilih untuk menukar cahaya hidayah dengan kegelapan mantra, menggunakan perantara jin untuk merusak rumah tangga sesama, menyakiti raga dari kejauhan, atau mengubah takdir yang telah digariskan dengan tipu daya setan. Ulama klasik menekankan bahwa sihir disebut sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks ia menghapuskan seluruh amal soleh pelakunya, habbatun mansyurah, dan seringkali menutup pintu taufik bagi pelakunya untuk bertaubat sebelum ajal menjemput. Karena hati seorang penyihir telah terkunci oleh kesepakatan gelap dengan alam barzah yang batil, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah bahwa para penyihir itu tidak akan memperoleh bagian sedikit pun di akhirat kelak, sebuah penegasan mutlak akan kerugian yang abadi. Lebih jauh lagi, Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal meriwayatkan fatwa yang sangat keras bahwa hukuman bagi penyihir di dunia adalah tebasan pedang tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu, sebagai bentuk pembersihan bumi dari najisnya kesyirikan mereka. Ketahuilah bahwa setiap simpul yang ditiup dan setiap jimat yang digantung adalah pernyataan perang terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau dukun lalu membenarkan ucapannya, maka cahaya solatnya akan padam selama 40 malam. Dan jika ia mati dalam keyakinan itu, ia mati dalam keadaan berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka rincian ini adalah benteng bagi jiwamu agar senantiasa mencukupkan diri dengan perlindungan al-mu'awwidzatain dan zikir pagi petang, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah bagi mereka yang menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Melindungi. Ketahuilah dengan penuh perenungan, wahai hamba Allah yang mendambakan ridho ilahi, bahwa setelah kita melintasi lembah-lembah dosa yang merusak hubungan antara makhluk dan Al-Khaliq, kini kita sampai pada jurang yang paling menghancurkan keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, yakni uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari dan Al-Khabair karya Imam Az-Zahabi ditegaskan dengan riwayat yang sangat kuat bahwa
Kedudukan berbakti kepada orang tua diletakkan tepat setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pendurhakaan kepada mereka adalah bentuk pembangkangan terhadap tatanan penciptaan yang paling asasi. Bayangkanlah wahai jiwa, rincian yang disebutkan dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana beliau meriwayatkan bahwa segala dosa besar lainnya mungkin ditangguhkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat kelak, kecuali satu dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum si pelaku menginjakkan kaki di alam barzah, yaitu durhaka kepada orang tua. Ulama klasik menggambarkan dosa ini sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks ia merupakan penghalang utama bagi terkabulnya doa dan terangkatnya amal soleh. Setebal apapun dahi seseorang bersujud di atas sajadah, jika di saat yang sama ia meninggalkan luka yang menganga di hati ibunya atau air mata kesedihan di pipi ayahnya, maka pintu langit akan terkunci rapat bagi amalannya. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan rincian yang menggetarkan sukma bahwa bukanlah susahnya sekedar memukul atau menghardik, melainkan sekecil-kecilnya ucapan atau pandangan mata yang tajam penuh kebencian kepada mereka sudah cukup untuk mendaftarkan nama pelakunya ke dalam barisan orang-orang yang terlaknat. Ketahuilah bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada murka mereka. Maka barang siapa yang membuat orang tuanya menangis karena kezalimannya, ia seolah-olah telah mengundang api neraka untuk membakar dirinya sendiri selagi ia masih bernafas. Dosa ini disebut tidak terampuni jika pelakunya meninggal sebelum sempat memohon maaf dan mencium kaki kedua orang tuanya, karena Allah yang Maha Adil tidak akan mengambil hak hambanya yang telah dizalimi, yakni orang tua, untuk diberikan kepada anaknya yang zalim, kecuali melalui pintu kemaafan mereka sendiri. Maka rincian ini adalah peringatan yang sangat tajam bagi setiap anak agar senantiasa merendahkan sayap kehinaan di hadapan mereka, karena sesungguhnya pintu surga yang paling tengah adalah orang tuamu, dan barang siapa yang meruntuhkan pintu itu dengan kedurhakaan, ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kerugian yang abadi, di mana penyesalan tidak lagi memberikan. Ketahuilah dengan hati yang gemetar, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharapkan keberkahan, bahwa setelah kita merenungi kedalaman bakti kepada orang tua, kini kita sampai pada jurang yang sangat panas dan mengerikan, yakni akulu ma'alil yatim, atau memakan harta anak yatim secara zalim. Dalam kitab Al-Khabair karya Al-Imam Az-Zahabi, beliau menempatkan perbuatan ini sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan, merujuk pada hakikat bahwa anak yatim adalah titipan langsung di bawah perlindungan Ar-Rahman. Mereka yang kehilangan ayah, pelindung, dan pencari nafkah diletakkan oleh Allah dalam posisi yang paling mulia untuk disantuni. Namun, bagi mereka yang berhati batu, kelemahan anak yatim justru dijadikan kesempatan untuk merampas hak-hak mereka. Bayangkanlah rincian yang digambarkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa beliau meriwayatkan sebuah pemandangan yang menyayat hati pada hari kiamat kelak, di mana orang-orang yang memakan harta anak yatim akan dibangkitkan dengan api yang berkobar-kobar keluar dari mulut, telinga, hidung, dan mata mereka sebagai wujud nyata dari apa yang mereka telan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah An-Nisa dengan kalimat yang tegas, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Ulama klasik seperti Ibnu Hajar Al-Haytami merincikan bahwa dosa ini disebut tidak diampuni dalam konteks muzalimul ibad atau kezaliman antar sesama hamba, selama sang anak yatim tidak memberikan keridoannya setelah ia dewasa, maka harta yang sekecil biji sawi pun akan menjadi belenggu api di leher pelakunya. Syariat Islam memberikan peringatan yang sangat halus namun tajam, bahwa bahkan seorang wali atau pengasuh yang mengelola harta anak yatim diperintahkan untuk menjauhinya sejauh mungkin kecuali untuk memperbaikinya, dan barang siapa yang mencampur adukkan harta pribadinya dengan harta anak yatim demi keuntungan sendiri, ia telah mengundang laknat Allah ke dalam rumah tangganya. Ketahuilah bahwa setiap suap makanan yang dibeli dari hasil merampas hak anak yatim adalah racun yang mematikan cahaya hati dan menghalangi datangnya taufik. Dosa ini meruntuhkan kemuliaan seorang di langit, karena ia telah tega menindas jiwa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
Maka rincian ini hadir sebagai peringatan agar kita senantiasa menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, karena sesungguhnya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, ia akan mendapatkan kedekatan bersama Nabi di surga bagaikan dua jari yang berhimpitan. Namun barang siapa yang memakan hak mereka, ia telah memesan tempat duduknya di barisan terdepan penghuni api neraka yang menyala-nyala. Ketahuilah dengan penuh kewaspadaan, wahai jiwa yang menjaga lisan, bahwa setelah kita menyaksikan kengerian perampasan hak anak yatim, kini kita sampai pada jurang yang menghancurkan kehormatan dan merobek takbir kesucian masyarakat, yakni al-khazaf atau menuduh wanita-wanita baik lagi mukminah melakukan perbuatan zina tanpa bukti yang nyata. Dalam kitab Al-Khabair karya Imam Az-Zahabi, beliau merujuk pada ketegasan Allah dalam surah An-Nur yang melaknat para penuduh tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Ulama klasik merincikan bahwa dosa ini memiliki kedahsyatan yang luar biasa karena ia bukan hanya menyerang raga melainkan membunuh karakter. Dengan harga diri yang dalam syariat Islam kedudukannya lebih tinggi daripada emas dan perak. Bayangkanlah rincian yang disebutkan dalam kitab Az-Zawajir, di mana satu ucapan fitnah yang keluar dari lisan yang tak terjaga sanggup menghancurkan nasab, merusak kebahagiaan rumah tangga, dan meninggalkan noda hitam yang tak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukuman yang sangat hina bagi pelakunya di dunia, yakni 80 kali cambukan, dan persaksiannya tidak akan pernah diterima selamanya kecuali jika ia benar-benar bertaubat. Dosa ini disebut sebagai salah satu yang tidak diampuni dalam konteks kehormatan manusia selama wanita yang difitnah tersebut belum memberikan kemaafan yang tulus. Maka setiap kalimat keji yang disebarkan akan menjadi saksi yang memberatkan di hadapan mahkamah ilahi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memperingatkan bahwa lisan manusia adalah anggota badan yang paling mudah menjerumuskan pemiliknya ke dalam lubang api neraka yang paling dalam, karena seringkali manusia menganggap enteng suatu ucapan, padahal di sisi Allah ucapan itu adalah perkara yang teramat besar. Ketahuilah bahwa menjaga kehormatan seorang mukmin adalah bagian dari menjaga kesucian agama ini, dan barang siapa yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong demi menjatuhkan martabat saudaranya, maka Allah akan menyingkap aibnya sendiri meskipun ia berada di dalam lubang rumahnya yang paling tersembunyi. Maka rincian ini adalah peringatan keras bagi kita agar senantiasa membentengi lisan dari membicarakan urusan tempat tidur manusia, karena sesungguhnya barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Namun barang siapa yang menjadi tukang fitnah, ia telah mengundang laknat yang menjauhkannya dari harumnya surga. Ketahuilah dengan keteguhan hati yang membaca, wahai hamba yang mendambakan kemuliaan, bahwa setelah kita merenungi bahaya lisan yang merusak kehormatan, kini kita sampai pada jurang pengkhianatan yang paling besar terhadap agama dan umat, yakni melarikan diri dari medan pertempuran saat pasukan sedang berhadapan dengan musuh. Dalam kitab Al-Khabair, dosa ini diletakkan sebagai salah satu dari 7 perkara yang membinasakan, karena ia bukan sekedar urusan ketakutan raga, melainkan keruntuhan iman dan hilangnya tawakal kepada Zat yang Maha memegang kemenangan. Bayangkanlah rincian yang digambarkan dalam kitab-kitab siar sejarah perjuangan para ulama klasik, di mana seorang mukmin yang membalikkan punggungnya karena takut akan kematian, sesungguhnya ia telah menjual kemuliaan akhirat dengan kehidupan dunia yang sangat murah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Anfal dengan peringatan yang menggetarkan bahwa barang siapa yang memalingkan punggungnya pada hari itu kecuali untuk siasat perang atau hendak bergabung dengan pasukan lain, maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ulama klasik merincikan bahwa dosa ini disebut tidak diampuni dalam konteks ia merupakan pengkhianatan terhadap amanah jamaah dan darah para syuhada. Ketika seorang pejuang lari karena pengecut, ia telah melemahkan jantung pertahanan kaum mukminin, membiarkan saudara-saudaranya dibantai, dan memberikan jalan bagi musuh untuk menghancurkan agama ini. Imam Qurtubi meriwayatkan bahwa pengecut adalah sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, karena keimanan yang sejati seharusnya melahirkan keberanian yang teguh laksana gunung yang tak terkoyakkan oleh badai.
Ketahuilah bahwa melarikan diri dari kewajiban membela hak adalah bentuk suuzon, prasangka buruk kepada janji Allah tentang surga, seolah-olah kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal bagi seorang mukmin, kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dosa ini menutup pintu taufik bagi pelakunya karena ia telah memutus ikatan wala, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya demi menyelamatkan kulitnya yang fana. Maka rincian ini hadir bagi pengingat bahwa iman menuntut pengorbanan, dan barang siapa yang memilih hina dalam pelarian daripada mulia dalam keteguhan, ia telah kehilangan martabatnya sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Ketahuilah dengan penuh kewaspadaan, wahai hamba yang mencari rezeki yang thayyib, bahwa setelah kita menyaksikan kehinaan seorang pengecut di medan laga, kini kita sampai pada satu lembah kemaksiatan yang sangat halus, masuk ke dalam darah dan daging manusia. Namun ia merupakan bentuk tantangan perang secara terang-terangan terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu akulu riba atau memakan harta riba. Dalam kitab Al-Khobair karya Imam Az-Zahabi, riba ditempatkan dalam posisi yang sangat ngeri, merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya kepadanya. Bayangkanlah rincian yang digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab Az-Zawajir, di mana riba bukan sekadar transaksi pertukaran harta, melainkan sebuah bentuk kezaliman sistematis yang menghisap sumsum tulang orang-orang yang kesusahan demi keuntungan para pemilik modal yang serakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih mengibaratkan bahwa riba memiliki 72 pintu, dan yang paling ringan diantaranya adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ulama klasik merincikan bahwa dosa ini disebut tidak diampuni dalam konteks keberkahan hidup. Harta riba adalah api yang membakar amal soleh, sehingga doa orang yang memakan riba tidak akan terangkat ke langit meskipun ia mengangkat tangannya di depan Ka'bah dengan lisan yang basah oleh zikir selama perutnya masih berisi sejumlah harta haram tersebut. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memperingatkan bahwa riba merusak tatanan sosial dan mematikan rasa belas kasihan di antara manusia, mengubah hati menjadi sekeras batu yang hanya memuja angka-angka duniawi. Pada hari kiamat kelak, para pemakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, laksana orang yang kerasukan setan, sebagai tanda bagi seluruh makhluk tentang betapa kotornya harta yang mereka kumpulkan. Dosa ini mencakup semua yang terlibat di dalamnya, mulai dari yang memakannya, yang memberinya, yang mencatatnya, hingga dua orang saksinya. Semuanya berada dalam laknat yang sama. Ketahuilah bahwa setetes harta riba yang masuk ke dalam tubuh akan mematikan cahaya taufik selama 40 hari. Dan setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih pantas baginya. Maka rincian ini adalah seruan agar engkau membersihkan setiap keping dirham yang engkau miliki, karena sesungguhnya sedikit harta yang halal akan membawa ketenangan, sedangkan gunung harta yang berasalkan riba hanya akan membawa kegelisahan di dunia dan azab yang terperikan di akhirat. Ketahuilah dengan kelembutan hati yang paling dalam, wahai jiwa yang mendamba ketulusan, bahwa sampailah kita pada puncak dari segala peringatan, yakni sebuah lubang yang sangat halus, licin dan tersembunyi, yang disebut oleh para ulama sebagai syirik yang tersembunyi, yang mewujud dalam bentuk riya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan bahwa riya adalah pencuri yang masuk ke dalam rumah ibadah tanpa suara. Ia tidak menghancurkan bangunan fisik ketaatan, namun ia menghisap ruh dan nyawa dari amal tersebut, hingga yang tersisa hanyalah bangkai yang tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah rincian yang menggetarkan sukma ini, di mana seseorang berdiri tegak dalam sholatnya, memanjangkan ruku dan sujudnya, serta membasahi lisan dengan ayat-ayat suci. Namun di balik itu semua, hatinya tidak sedang memandang keagungan Ash, melainkan sedang melirik sudut-sudut mata manusia demi secercah pujian atau kedudukan. Ulama klasik menggambarkan dosa ini sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak pada sekutu. Maka jika seorang hamba mencampurkan niatnya antara mencari ridho Allah dan mencari decak kagum makhluk, Allah akan berlepas diri dari amal itu dan menyerahkannya sepenuhnya kepada makhluk yang ia puji-pujikan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai asyirku al-asghar yang lebih beliau takuti menimpa umatnya daripada fitnah Dajjal sekalipun, karena ia bergerak lebih lenyap, lebih senyap daripada jejak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam.
Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Khaba'ir meriwayatkan tentang 3 golongan pertama yang akan diseret ke dalam api neraka pada hari kiamat. Seorang alim yang mengajar agar ia disebut cerdas, seorang dermawan yang bersedekah agar ia disebut pemurah, dan seorang pejuang yang gugur agar ia disebut pemberani. Mereka semua memiliki amal yang sebesar gunung, namun karena penyakit riya, gunung itu berubah menjadi debu yang berterbangan ditiup angin murka ilahi. Ketahuilah bahwa riya adalah bentuk penghinaan yang halus, di mana seorang hamba menjadikan Allah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang rendah, yakni keridhaan manusia yang lemah. Dosa dengan ini menutup pintu ampunan atas pahala yang seharusnya didapatkan. Dan jika tidak segera diobati dengan sifat ikhlas, ia akan menguras dan menjadi kemunafikan yang kekal di dasar hati. Maka rincian ini menjadi penutup risalah kita, agar engkau senantiasa memeriksa niat di setiap tarikan nafas, karena sesungguhnya satu sujud yang dilakukan dalam kesendirian tanpa ada satupun mata yang melihat kecuali Sang Pencipta jauh lebih berharga daripada 1000 tahun ibadah yang dipenuhi oleh tepuk tangan manusia. Sempurnakanlah taubatmu dengan mengubur segala amal baikmu, sebagaimana engkau mengubur aib-aibmu, agar kelak engkau menghadapnya dengan hati yang selamat, qalbun salim, bersih dari tandingan-tandingan yang semu. Demikianlah rincian 10 segmen tentang dosa-dosa yang menggetarkan jiwa menurut hikmah para ulama klasik. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita dalam naungan hidayah. Ketahuilah dengan hati yang hancur penuh penyesalan, wahai hamba yang merindukan keselamatan, bahwa kita kini sampai pada sebuah batas yang memisahkan antara keimanan dan kekufuran, yakni tarakus sholati al-mufarudi, atau meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Dalam kitab Al-Khaba'ir, Imam Az-Zahabi menempatkan dosa ini di urutan yang sangat awal, tepat setelah syirik, karena sholat adalah tiang agama yang jika ia runtuh, maka runtuhlah seluruh bangunan Islam dalam diri seseorang. Bayangkanlah rincian yang digambarkan dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana beliau meriwayatkan bahwa barang siapa yang meninggalkan satu waktu sholat fardu dengan sengaja hingga keluar waktunya, maka namanya akan tertulis di pintu neraka sebagai salah satu calon penghuninya. Para ulama klasik menekankan bahwa sholat adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang memutus perjanjian itu, ia telah melepas diri dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah meriwayatkan gambaran yang mengerikan di alam barzah bagi mereka yang kepalanya terasa berat untuk bersujud. Mereka akan dihancurkan kepalanya dengan batu besar, lalu kepala itu utuh kembali dan dihancurkan lagi berulang kali tanpa henti sebagai balasan atas keangkuhan mereka di dunia terhadap perintah sujud. Dosa ini disebut sebagai dosa yang tidak diampuni. Dalam konteks ia adalah pembatal amalan lainnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amal lainnya tidak akan lagi dipandang oleh Allah, bagaikan angka 0 yang tidak memiliki nilai jika ketiadaan angka suatu di depannya. Lebih jauh lagi, sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pendapat yang sangat keras bahwa orang yang meninggalkan sholat secara total telah keluar dari ikatan iman. Merujuk pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beda antara seorang mukmin dan musyrik adalah meninggalkan sholat. Ketahuilah bahwa setiap detik yang engkau lalui tanpa sholat adalah detik yang dipenuhi oleh murka Allah, dan bumi yang engkau pijak serta langit yang menaungimu bersaksi atas pembangkanganmu terhadap zat yang telah memberimu nyawa. Maka rincian ini adalah panggilan terakhir bagi jiwamu yang lelah, agar segera membasuh diri dengan air wudhu dan bersungkur di atas sajadah, karena sesungguhnya meninggalkan sholat adalah bentuk bunuh diri rohani yang paling nyata. Janganlah engkau biarkan matahari terbenam hari ini sementara engkau masih berada dalam daftar orang-orang yang memutus hubungan dengan penciptanya, karena ajal tidak pernah menunggu engkau siap untuk bersujud kembali. Ketahuilah dengan penuh kewaspadaan, wahai hamba yang mendambakan kejernihan akal, bahwa setelah kita melintasi berbagai jurang yang merusak hubungan sosial dan keluarga, kini kita sampai pada satu lembah kenistaan yang disebut oleh Rasulullah sebagai Ummul Khaba'ith, atau induk dari segala kekejian, yakni syurbul khamar, atau meminum khamr, atau minuman keras yang beralkohol.
dan segala sesuatu yang memabukkan. Dalam kitab Al-Khaba'ith karya Imam Az-Zahabi, dosa ini diletakkan sebagai penghancur benteng kesadaran manusia, karena saat akal telah tertutup oleh uap khamr, maka seluruh dosa besar lainnya menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Bayangkanlah rincian yang digambarkan dalam kitab Az-Zawajir, di mana seorang hamba yang meminum khamr sesungguhnya ia sedang menuapkan api neraka ke dalam nadinya. Ulama klasik merincikan bahwa khamr bukan hanya haram bagi peminumnya, melainkan laknat Allah turun kepada 10 golongan yang terkait dengannya, yang memerasnya, yang meminta diperasnya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawakan, yang menuangkannya, yang menjualkannya, yang memakan hasil penjualannya, yang membelinya, dan yang meminta dibelikannya. Tidak ada satupun celah dalam lingkaran ini, melainkan ia telah berlepas diri dari perlindungan Allah. Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah meriwayatkan sebuah peringatan yang sangat ngeri bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr dan belum bertaubat, maka kelak di akhirat Allah akan memberikannya minum dari tinatul qobal. Ketika para sahabat bertanya apakah itu, Rasulullah menjawab, keringat atau perasan nanah ke penduduk neraka. Dosa ini disebut sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks ia menghalangi cahaya iman untuk menetap di dalam hati. Saat khamr masuk ke dalam perut, maka iman keluar dari dada laksana selembar pakaian yang dilepas dari tubuh. Ketahuilah bahwa sholat seorang peminum khamr tidak akan diterima selama 40 malam, meski kewajiban sholatnya tetap harus ia jalankan sebagai beban syariat. Ini adalah bentuk pengusiran ruhani dari hadirat Allah. Akal adalah karunia terbesar yang membedakan manusia dengan binatang. Maka barang siapa yang dengan sengaja merusak akalnya demi kenikmatan sesaat, ia telah menghinakan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Maka rincian ini hadir sebagai peringatan agar engkau menjauhi setiap tetes yang memabukkan, karena tetes khamr di dunia dapat menjadi penghalang bagimu untuk meminum khamr surga yang lezat dan tidak memabukkan di akhirat. Ketahuilah dengan penuh kewaspadaan, wahai jiwa yang tertipu oleh bayang-bayang keberuntungan semu, bahwa di antara sekian banyak jerat setan yang paling licin adalah al-maisir atau perjudian. Dalam kitab Al-Khaba'ith karya Imam Az-Zahabi, berjudi diletakkan sejajar dengan menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun keempat kekejian tersebut dalam satu ayat di surah Al-Maidah sebagai rijsun min amali syaitan, sebagai najis yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bayangkanlah rincian yang digambarkan oleh para ulama dalam kitab Az-Zawajir, di mana perjudian bukanlah sekedar permainan iseng, melainkan sebuah bentuk peperangan terhadap takdir dan perampasan harta sesama dengan cara yang paling batil. Ulama klasik merincikan bahwa dalam setiap taruhan yang diletakkan terdapat hati yang dipenuhi ketamakan yang membabi buta, dan hati lain yang dipenuhi kebencian serta dendam kepada kehilangan. Inilah sebabnya mengapa Allah menegaskan bahwa setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui khamr dan judi, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan rincian yang menggetarkan jiwa bahwa berjudi adalah racun yang mematikan rasa tawakal. Seorang penjudi tidak lagi menggantungkan nasibnya pada pekerja keras dan doa kepada sang pemberi rezeki, melainkan pada dadu yang dilempar atau kartu yang dikocok, yang hakikatnya adalah penghinaan terhadap keadilan Allah dalam pembagian rezeki. Dosa ini disebut sebagai dosa yang tidak diampuni dalam konteks ia menghancurkan keberkahan harta secara total. Setiap keping koin yang dimenangkan dari hasil judi adalah api yang membakar keberkahan rumah yang tangga, dan setiap suap makanan yang dibeli darinya adalah haram yang akan menjadi penghalang antara hamba dan syurganya. Ketahuilah bahwa kecanduan judi adalah belenggu yang membuat seseorang rela menjual kehormatan keluarganya, menggadaikan agamanya, hingga meninggalkan kewajiban fardu demi memuaskan syahwat kemenangan yang semu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang sekedar mengajak temannya untuk bermain judi, maka ia wajib bersedekah sebagai kafarat atas lisan yang telah mengajak pada kekejian. Jika sekedar ucapan saja sudah menuntut tebusan, maka betapa ngerinya azab bagi mereka yang menghabiskan umurnya di atas meja-meja judi. Maka rincian ini adalah peringatan keras agar engkau menjauhi segala bentuk taruhan, sekecil apapun itu, karena sesungguhnya setan menarik manusia ke dalam jurang neraka melalui pintu-pintu yang awalnya nampak seperti permainan. Maka berakhirlah sudah risalah peringatan ini, wahai jiwa yang sedang bersandar di abang pintu taubat. Setelah kita menelusuri 11 lembah kegelapan, ditambah 2 lagi
lubang yang sangat hitam, mulai dari ngerinya syirik yang meruntuhkan tauhid hingga judi yang membelenggu jiwa. Hendaknya engkau tidak bangkit dari tempat dudukmu, melainkan dengan hati yang gemetar namun penuh harap. Ketahuilah, rincian dosa-dosa besar ini bukan dihadirkan untuk membuatmu putus asa, karena sesungguhnya berputus asa adalah salah satu dari dosa yang kita bicarakan. Sebaliknya, narasi ini adalah cermin bagi ruh kita yang seringkali tertutup debu kelalaian. Sebagaimana para ulama salaf menutup kitab-kitab mereka dengan untaian istighfar, maka marilah kita tutup kesadaran ini dengan mengakui bahwa tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan dan tidak ada kemampuan untuk menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman. Ingatlah rincian yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa taubat bukan hanya di lisan yang berucap, melainkan pada hati yang terbakar oleh api penyesalan dan tekad yang membaca untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama nyawa belum sampai di kerongkongan, pintu ampunan Allah tetap terbuka seluas langit dan bumi. Allah tetap menunggumu meski engkau datang dengan dosa seberat gunung, asal engkau datang dengan ketulusan yang murni. Semoga risalah narasi klasik ini menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak, bukan sebagai hujah yang memberatkan, melainkan sebagai pelita yang menuntun kita kembali ke jalan yang diridhoinya. Jadikanlah setiap hembusan nafas yang tersisa sebagai kesempatan untuk membasuh noda-noda hitam yang telah kita lukiskan di lembaran amal kita sendiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.